yang kedua tadi formatio nasionalis, itu adalah formasi bagaimana membentuk manusia Indonesia. Jangan sampai sebagai orang Indonesia tetapi tidak mencintai Indonesia atau tidak melakukan berbagai hal untuk Indonesia. Yang ketiga, Unpar itu yang membedakan diri dari perguruan tinggi pada umumnya dan membedakan diri dari universitas pada Katolik pada khususnya yang disebut sebagai spiritualitas dan nilai dasar Unpar, yaitu kekasannya yang disingkat SINTU. Jadi tugas saya adalah bagaimana menjaga dalam tanda petik mengupayakan agar formatio universalis, formatio nasionalis, dan formatio spesialis itu yang khusus Unpar tadi sungguh dapat dijalankan oleh sivitas akademika Unpar, berarti oleh mahasiswa maupun oleh para dosen dan tenaga kependidikan lainnya. Itulah lembaga yang saya pegang di Universitas Katolik Parahyangan. Biasanya saya Selasa pagi-pagi berangkat ke sana dan pulang ke Bogor lagi pada hari Jumat sore atau Jumat malam. Itu yang selama ini katakanlah sehari-harinya. Luar biasa ya Romo nih, berkaitan dengan formasio ini, tentunya memang pas banget malam ini kita akan mendengarkan, mendalami apa yang nanti mungkin juga Romo sampaikan terkait dengan 75 tahun Keuskupan Bogor tuh, kalau diimani di dalam kawan seperjalanan itu seperti apa. Baik, Romo dan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, saya tidak akan lama-lama. Silahkan disiapkan tehnya, disiapkan kopinya, sambil kita mendengarkan apa yang nanti disampaikan Romo. Sekali lagi saya berikan Bapak Ibu kesempatan untuk nanti tulis di kolom chat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan saya pandu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti bisa juga secara langsung Bapak Ibu bisa bicara di on mic. Untuk itu, waktu dan tempat saya sediakan untuk Romo Drianto. Silakan Romo. Terima kasih. Saya akan share screen dulu ya supaya gampang dimengerti saja. Ini dia. Jadi saya share screen. Semoga bisa kelihatan. Kelihatan Romo. Kelihatan apakah sudah slide mode? Sudah mau? Belum saya kira. Belum, belum. Ya. Coba. Ini sudah. Apa ini? Ada apa Itu ini? pencet oke aja Romo. Atau cancel nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, silakan. Oke. Jadi terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, sudah terkasih. Dan saya ingin mengatakan bahwa pasti Anda semua orang beriman. Itu sudah pasti. Anda bahkan orang Katolik. Dan banyak tandanya. Tapi betulkah bahwa kita memang seperti yang diharapkan oleh Yesus Kristus yang pernah berbicara kepada para muridnya suatu saat kepada Petrus, dia yang berkata, Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Apakah kita betul menjadi gereja seperti yang diinginkan oleh Yesus? Marilah kita lihat dalam hal ini cuma satu hal, yaitu berkaitan dengan iman kita. Jadi berkaitan dengan iman. Jadi berkaitan dengan iman Katolik kita. Dasarnya saya ambilkan dari Lukas 24 ayatnya 13 sampai 35. Sebenarnya karena berkaitan dengan perjalanan iman, maka saya menggunakan Emmaus Journey. Jadi dua murid Emmaus yang sedang berjalan itu. Ada apa yang terjadi? Mari kita lihat dengan saya harap lebih cepat sehingga nanti ada kalau pertanyaan dan sebagainya. Yang pertama, siapakah mereka itu? Jadi diceritakan ada dua murid Yesus. Jadi dua murid Yesus. Siapakah mereka itu? Mereka itu tidak usah diragukan. Mereka itu beriman seperti kita. Mereka orang Yahudi, maka pasti tanda petik itu semakin meyakinkan bahwa pasti mereka beriman kepada Yahweh, beriman kepada bahkan iman Abraham. Nah, iman Abraham itu iman kepada Tuhan yang satu, iman kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti pasti mereka orang beriman itu. Mereka percaya kepada Tuhan.
Dan kemudian dikatakan dua murid Yesus. Nah, berarti mereka pastilah gitu ya. Mereka pastilah orang yang sudah biasa mendengar tentang Yesus dan bagaimana Yesus mengajar. Maksud saya, karena mereka itu murid Yesus, pastilah mereka biasa mendengar ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mana? Ajaran Yesus mengenai katakanlah kehidupan sehari-harinya, mengenai Allah yang adalah Bapa, mengenai tentang Putra itu sendiri, mengenai tentang Roh Kudus, pasti. Tapi yang ingin saya tandaskan, karena mereka ini murid Yesus, pasti mereka pernah mendengar mengenai kata-kata Yesus tentang bahwa hidupnya nanti ia akan kata-kata mengalami penderitaan, bahwa dia nanti akan dibunuh, bahwa dia akan bangkit. Mereka pernah mendengar itu pasti. Karena Yesus sendiri terutama sebelum ia sampai ke Yerusalem, dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia katakan khususnya kepada murid-murid bahwa putra manusia akan menderita bla 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 bla. Jadi ini yang ingin saya tandaskan. Siapa kedua murid itu? Mereka adalah orang beriman, percaya kepada Yahweh, bahkan tahu mendengar tentang Yesus yang akan menderita, wafat, disalibkan, dan bahkan akan bangkit. Mereka pernah mendengar itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata dua murid itu seperti orang-orang lainnya merayakan Paskah ke Yerusalem. Tetapi di Yerusalem justru mengalami sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya, yakni ada seorang namanya Yesus yang sebenarnya mereka harapkan akan membuat perubahan besar, akan mereka anggap sebagai pembebas dari, jadi Israel waktu itu ada dalam penjajahan secara ekonomi, secara sosial, politik. Jelas mereka itu semua adalah memang dalam penjajahan begitu ya. Nah, mereka berharap Yesus itu katakanlah mereka harapkan akan menjadi pembebas. Akan menjadi pembebas. Dan ternyata Yesus justru ditangkap, dibunuh. Dan yang menarik adalah Yesus itu dibunuh dan kemudian disalibkan. Mereka sendiri juga sudah mendengar bahwa teman-teman mereka, dia katakan, ada teman-teman kami itu pergi ke kubur dan ternyata di kubur itu tidak ada mayatnya. Malah kelihatan para malaikat mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Kemudian bukan hanya mereka yang datang ke kubur dan menyaksikan kubur itu kosong. Dua wanita, perempuan-perempuan itu datang. Mereka lah yang beri kesaksian itu. Tapi lihatlah, saya ingin menegaskan di sini Bapak Ibu, dua murid itu ternyata mengalami kekecewaan besar. Mereka berharap terjadi perubahan dalam kehidupan, ternyata tidak terjadi. Lebih daripada itu, orang yang mereka bayangkan akan menjadi pengubah besar, nah ini dia, yang mereka katakan seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan, di depan Allah dan di depan manusia, orang inilah yang sebenarnya mereka harapkan akan melakukan perubahan. Tetapi nyatanya itu tidak terjadi. Singkat kata ingin saya katakan, mereka itu dalam kekecewaan besar. Mereka itu yang sebenarnya datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, harapannya pulang untuk berbahagia, bergembira, dengan antusiasme baru, tapi ternyata mereka justru pulang bahkan tambah sedih dibandingkan ketika mereka pergi ke Yerusalem. Dikatakan Yesus ada di situ. Ini menarik. Yesus ada di situ tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Sekali lagi, mereka itu orang-orang beriman. Mereka itu percaya kepada Allah. Mereka itu bahkan murid Yesus.
Tapi ternyata Yesus yang hadir di situ tidak terasa, tidak terlihat. Saya membayangkannya ketika kita sangat sedih, ketika kita sangat kecewa, maka Tuhan yang sebenarnya hadir di dalam hidup kita, Tuhan yang hadir dalam Ekaristi, Tuhan yang hadir dalam pembacaan kitab suci, Tuhan yang hadir dalam teman-teman kita pun umumnya tidak terlihat dan umumnya tidak terasakan. Sehingga apa yang terjadi, mereka itu susah, sedih, tetaplah sedih. Bahasa saya di sini adalah mereka ini punya iman, tetapi imannya tidak punya fungsi apa-apa. Nyatanya tidak mengubahkan mereka. Nyatanya tidak dapat punya pengaruh yang mempengaruhi mereka. Bahkan Yesus yang ada di situ pun tidak terlihat. Bisa dibayangkan sekali lagi, demikianlah mereka itu walaupun orang beriman ternyata tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan, tidak dapat mengalami Yesus sendiri. Dan bahkan orang-orang itu sudah mendapatkan warta tentang Yesus yang bangkit. Itu juga tidak punya pengaruh apapun. Sekali lagi, buktinya mereka itu sedih, mereka itu putus asa, mereka itu jengkel dan marah, tetap demikian adanya. Iman mereka sama sekali tidak ada gunanya. Padahal mereka sudah dengar ini. Mereka sudah mendengar dari para perempuan itu. Mereka sudah mendengar dari teman-teman mereka itu. Bahwa Yesus itu memang bangkit. Nah, inilah. Maka ini iman akan kebangkitan itu belum ada. Mereka punya iman. Tapi iman terbatas kepada saya percaya pada Tuhan. Saya mengandalkan hidup saya pada Tuhan. Sekurang-kurangnya lewat kata-kata. Tapi apakah betul mereka itu beriman kepada kebangkitan? Rupanya belum sampai ke sana. Sehingga menanti tidak usah heran, jadi saya akan berkata, demikianlah umumnya kita, saya menggambarkan diri saya sendiri juga, umumnya kita berkata percaya pada Tuhan, umumnya kita percaya pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi dalam keadaan tertentu, terutama ketika kita sedang kecewa, sakit hati, sedih, dan sebagainya, seringkali iman itu tidak berfungsi. Iman itu tidak ada gunanya. Iman itu tidak punya kekuatan apapun juga yang bisa memberi kekuatan sehingga kita memandang dengan cara lain kehidupan ini. Itu yang mau saya katakan. Maka tidak usah heran nanti Yesus suatu saat berkata, kalau hidup keagamaanmu, kalau hidup imanmu hanya seperti ahli Taurat atau orang Farisi itu, berarti apa lebihnya? Yesus pengen orang-orang yang beriman kepadanya menjadi lebih. Bahkan kalau saya bahasa saya, we have to be above the average. Kita bahkan harus menjadi lebih dan di atas rata-rata itu. Maka tidak usah heran kalau Yesus berkata, lah kalau seandainya engkau mencintai orang yang mencintaimu saja, kalau engkau menyapa orang yang menyapa kamu saja, kalau engkau katakanlah tetap membenci saudaramu, berarti apa bedanya dengan yang lainnya? Ingatlah bahwa Tuhan itu menurunkan hujan juga untuk dua-duanya. Maka nanti sebagai tuntutannya Yesus berkata, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih kirimu juga. Kalau engkau diminta untuk atau diminta bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau engkau diajak atau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Engkau harus menjadi orang yang lebih itu. Engkau harus menjadi orang beriman yang lebih daripada orang pada umumnya itu. Nah, inilah iman yang selama ini kita sebagai murid-murid Yesus, jangan-jangan dan saya sendiri
berani memberikan kesaksian, seringkali kita atau saya khususnya sama dengan dua murid dari Emmaus itu. Saya mengatakan percaya pada Tuhan, saya mengatakan bahwa saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya bahkan merayakan iman itu tiap saat, seperti juga orang Yahudi tadi merayakan Paskah semuanya, merayakan Pondok Daun, merayakan hari-hari raya lainnya. Saya bahkan berusaha juga mewujudkan iman saya itu dengan saya berbuat baik umpamanya. Tapi baru sebatas itu. Kita punya iman, tapi saya ingin mengatakan dua murid Emmaus tadi punya iman, tetapi iman belum sampai kepada Yesus Kristus yang bangkit. Dia baru percaya pada umumnya saja, begitu. Nah, kemudian makanya tidak usah heran ketika Yesus ada di situ pun dia tidak mengenali. Dan saya ingin mengajak Anda sekarang bagaimana Yesus itu jadi ternyata yang berperan untuk membawa kita, yang membuat para rasul, membuat dua murid itu akhirnya sampai kepada keyakinan akan Yesus Kristus yang bangkit, iman akan kebangkitan, ternyata Allah sendiri yang lebih berprakarsa. Kita tidak bisa memaksa diri kita beriman, kita tidak bisa kemudian memaksa diri kita untuk percaya kepada kebangkitan, kepada Allah, kepada Yesus Kristus itu ternyata kita tidak bisa. Di sini semakin jelas, semakin tegas bahwa iman itu adalah anugerah. Nah, kita lihat Yesus yang berusaha, yang berinisiatif membuat dua murid itu untuk sampai kepada iman akan kebangkitan. Maka dia mulai bertanya, memang ada apa sih kamu sedih, kamu muram? Kemudian mereka mengungkapkan kejengkelannya, mengungkapkan kemarahannya. Apakah kamu itu satu-satunya orang asing yang berada di sini? Untungnya, menurut saya juga, mereka itu berdua. Sehingga ketika Yesus datang di situ, ketika Yesus bertanya di situ, membuat mereka tidak terus-menerus marah atau menutup diri atau menolak orang itu. Ternyata inilah juga yang saya sebut sebagai ada teman. Barangkali ketika kita naik mobil sendirian, begitu ya, kemudian ada orang memaki kita, mungkin kita juga maki juga. Tapi kalau ada teman di dekat kita, barangkali kalaupun dimaki mungkin kita tersenyum saja. Udah biarkan saja. Ada teman soalnya di situ. Ada teman di situ. Dan kebetulan teman itu biasanya mendukung. Dan juga kalau kita marah mungkin akan mengatakan, ngapain sih marah, nggak ada gunanya juga. Ya habis orang itu, masa tanya satu-satunya, orang asing. Nah, rupanya begitu, tapi ya rupanya mereka tidak. Sehingga mereka jawab, kami itu punya harapan besar akan ada perubahan. Ada orang yang namanya Yesus itu berkuasa sekali. Sebagai seorang nabi di depan Allah, di depan manusia itu luar biasa. Ternyata dia malah ditangkap, diserahkan. Kemudian dia dihukum mati. Kemudian dia disalibkan. Perempuan-perempuan itu kemarin malah pada pergi ke kubur dan mengatakan bahwa mayatnya tidak ada dan bahkan kelihatan malaikat mengatakan dia hidup. Murid juga ada dua murid yang ke situ, Petrus dan Yohanes. Satu melihat sampai di dalamnya dan betul tidak ada. Sekali lagi, mereka mendengar kabar itu. Dan ini saya akan katakan kepada Anda, warta mengenai Yesus yang bangkit tadi berhenti. Bahkan bukan hanya warta berhenti saja, tidak ya, saya bayangkan gini, ada dua. Warta itu hanya betul-betul terdengar tapi tidak punya pengaruh apa-apa. Mereka itu mendengar warta, tetapi tidak ada pengaruhnya. Ini yang namanya warta itu bahkan tidak punya daya informatif. Sebagai informasi berhenti juga terdengar saja. Tetapi apakah menambah pengetahuan? Tidak. Berarti bisa dibayangkan, ibaratnya kita mendengar cerita apa, kita mendengar warta apa, atau bahkan kata-kata saya sekarang ini terdengar bagi Anda sebagai apa. Kalau itu menambah pengetahuan Anda, berarti warta yang saya berikan itu punya daya informatif. Tetapi akan ada daya yang lebih hebat lagi.
Kalau seandainya yang saya sampaikan kepada Anda itu mengubah Anda, punya daya yang mengubah Anda, maka kata-kata saya itu bersifat performatif. Itulah bahasanya Benediktus 14. Benediktus Paus kita ya maksud saya. 16. Jadi itu kata-kata itu sekarang saya akan tambahkan lagi kata-kata Pak perempuan-perempuan yang berwarta, kata-kata para murid yang jelas memberi kesaksian ternyata tidak punya daya apa-apa. Informatif pun tidak, apalagi performatif yang artinya mengubah mereka. Begitu. Dan lihatlah, para murid itu, dua murid itu tetap berubah, tidak berubah. Tetapi di sini hebatnya Yesus yang pura-pura bertanya tadi, kemudian dialah yang nanti berusaha untuk membawa mereka itu ke dalam iman akan kebangkitan. Yang pertama, Yesus kemudian ketika diberi warta, apakah kamu itu satu-satunya orang asing di sini? Dan mereka mungkin bersemangat dan juga mengungkapkan kejengkelannya, kemarahannya, bahwa memang yang mereka harapkan tidak terjadi. Rupanya Yesus balik berkata dengan keras. Saya sebut sebagai bentakan, sebagai hentakan, dan Yesus berkata, hai orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan. Mungkin kalau seandainya saya akan beri contoh yang supaya gampang memahami saja ya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin begini. Kalau seandainya saya ambil contoh saja, suatu saat memang saudara saya meninggal, kakak saya meninggal usia 41 tahun. Saya sedih, saya kecewa. Terus kemudian saya sedih terus, kemudian saya bertanya-tanya terus pada Tuhan. Mungkin Anda akan berkata kepada saya, bodoh si pastor itu. Berapa lama dia itu belajar filsafat teologi? Berapa lama pastor itu beriman? Ya sudah jelas toh, kenapa kematian itu bisa terjadi kapan saja? Kenapa mesti harus sedih terus dan sebagainya itu? Mungkin Anda akan berkata dengan kasar kepada saya juga. Dasar pastor yang goblok. Gitu loh. Jadi begitulah Yesus rupanya menghentak mereka. Bodoh kamu, berapa lama kamu itu beriman? Berapa lama kamu itu sudah mendengar tentang saya? Berapa kali saya harus memberitahukan kepada kamu bahwa memang Mesias itu seperti itu. Wah gitu. Itulah hentakan yang semoga suatu saat kalau dalam hidup kita terjadi, kita tidak menjadi sedih, tidak menjadi kecewa. Tapi memang rupanya kadang-kadang itu harus terjadi karena supaya kita tersentak. Dan saya membayangkan mengapa kedua murid itu bisa terima dikatakan bodoh dan sebagainya. Mungkin juga karena mereka berdua. Mereka bersama temannya. Mereka bersama temannya yang sama-sama mengalami yang sama. Barulah kemudian setelah Yesus menghentak mereka dengan kata-kata yang menurut saya kasar, Yesus kemudian menjelaskan kitab suci. Apa saja yang terkandung dalam kitab suci mengenai Yesus, bahwa Yesus harus mengalami penderitaan, harus kemudian wafat, harus kemudian bangkit. Dan menarik perhatian, mereka tidak menyadari itu semua. Baru nanti mereka sadar ketika ia atau mereka sudah tahu bahwa itu Yesus dengan berkata, bukankah hati kita tadi berkobar-kobar? Yang artinya sebenarnya iman mereka diam-diam sudah mulai punya daya mengubah mereka dari putus asa, dari sedih, dari muram menjadi bergembira ria, menjadi bersemangat. Walaupun belum tahu betul-betul belum sadar ini apa sebenarnya. Nah, maka keharapan saya juga tiap kali kita berwarta tentang kitab suci gitu ya, ketika kita menjelaskan kitab suci seperti ini, semoga bukan hanya Anda tapi juga saya sendiri merasa ada sesuatu yang mengubahkan kita, ada kekuatan yang mengubahkan kita,
Ada sesuatu punya pengaruh dalam hidup kita yang mula-mula kita sedih, mula-mula kita barangkali kecewa, tidak punya antusiasme, kita kehilangan daya, kita putus asa. Tapi ketika kita diberitahu mengenai kitab suci, wah kita berkobar-kobar, kita menjadi semangat, gitu ya. Dan itulah yang terjadi pada kedua murid itu. Dan kemudian barulah teman-teman semua, Yesus akhirnya pura-pura mau lanjut, tetapi kemudian diberitahu atau diminta oleh kedua orang itu. Saudara, ini sudah sore, sudah malam, sudah gelap. Menurut saya lebih baik Anda menginap dululah di sini, mampir dulu ke tempat kami, baru besoklah dilanjutkan. Lihatlah, dan mari kita sadari, dua murid yang kecewa tadi itu, dua murid yang kemudian menjadi berkobar-kobar itu, akhirnya terbuka terhadap orang asing yang sebenarnya dia tidak kenal, yaitu Yesus. Bahkan kepada orang asing mereka menawarkan tumpangan. Tapi lagi-lagi menurut saya, dan saya harap ini kata ini menjelaskan nanti mengapa kita harus berjalan bersama teman. Karena memang rupanya, karena mereka ini berdua, apalagi Yesus sudah terlihat sebagai orang asing tetapi tidak mencurigakan. Akhirnya mereka seolah-olah, toh kita berdua, tenang saja. Maka mari kita ajak dia menginap saja. Akhirnya mereka tanda petik adalah terbuka terhadap orang lain. Mempunyai yang namanya hospitality terhadap orang lain. Mereka tidak terus-menerus menjadi muram, sedih, kecewa. Mereka terbuka akan sabda sehingga menjadi bersemangat, berkobar-kobar. Dan bahkan mereka ini tergerak hatinya untuk kebutuhan orang lain. Sehingga menawarkan tumpangan. Dan ketika Yesus ada di rumah itu, gitu ya, kemudian dia diberi roti, maka dia mengambil roti itu. Kemudian dia memberkati roti itu. Dan kemudian memecah-mecahkannya. Dan akhirnya memberikannya. Dan pada saat itulah teman-teman, kedua murid ini berkata, oh dia ini Yesus. Apa artinya? Iman akan kebangkitan itu mulai mereka miliki. Mereka punya iman akan kebangkitan itu. Dan sebagai akibatnya, nah ini akibatnya. Setelah di mereka itu punya, atau bahasa saya, mereka dalam perjalanan itu sampai kepada iman akan Yesus Kristus yang bangkit. Bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi percaya kepada kebangkitan. Dan memang oleh Yesus Kristus ditunjukkan. Ketika mereka sampai kepada iman akan kebangkitan itu, seolah apa yang sudah terjadi sebelumnya bukanlah sesuatu yang penting. Bahkan gelap itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Malam itu sesuatu yang bisa menimbulkan apapun juga. Itu sebelumnya. Tetapi sekarang setelah punya iman akan kebangkitan itu, seolah tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bahkan keadaan bahaya sekalipun. Kalaupun ada ancaman. Kalaupun juga mereka itu bisa mengalami berbagai hal tiba-tiba. Karena malam itu bisa terjadi apapun juga. Tetapi yang menarik perhatian adalah mereka tidak lagi mengalami ketakutan. Bahkan yang mereka takuti itu bukan menjadi halangan untuk kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Tapi bukan perkaranya kembali ke Yerusalemnya, tetapi mereka ingin berwarta tentang Yesus yang bangkit itu. Dan menariknya lagi, ketika mereka bertemu teman-temannya di sana, begitu ya,
Ternyata mereka itu lebih dulu berwarta. Jadi mewartakan kegembiraan, ingin berbagi bahwa Yesus bangkit. Ternyata sebelum mereka berbagi, sudah orang lain lebih dulu berbagi. Jadi sebelum mereka berwarta, Yesus bangkit, teman-temannya yang di Yerusalem sudah berkata, Yesus bangkit. Baru mereka menambahi, iya benar, bahwa memang Yesus bangkit. Kami di jalan mengalami itu. Dan kami sebenarnya baru sadar ketika kami minta untuk hadir, untuk menginap di rumah kami. Jadi saudara dan saudara kasih, mereka berjalan berdua sebagai teman. Tetapi juga membiarkan orang lain lagi, bahkan yang tidak dikenal pun, menjadi teman seperjalanan. Dan ternyata teman perjalanan inilah yang membawa mereka dari sekedar beriman, percaya kepada Tuhan, sampai kepada iman akan kebangkitan itu. Nah, harapannya adalah tentu saja kita dimanapun berada, akhirnya menjadi orang-orang yang tidak takut apapun untuk terus berwarta tentang kebangkitan. Karena sebenarnya inti dari iman yang sebenarnya adalah iman kebangkitan itu. Kalau tadi di awal tadi saya sudah berkata bahwa Yesus pengen mendirikan gerejanya, dan memang gereja yang dibangun oleh Yesus adalah yang didasari pada pewartaan akan kebangkitan ini. Jadi orang-orang yang mendengar warta tentang kebangkitan, orang-orang yang percaya kepada warta kebangkitan itu, mereka dibaptis. Dan setelah mereka dibaptis itulah, pada saat itulah mereka terjadi yang disebut gereja. Dan gereja yang disiapkan oleh Yesus dan dicita-citakan Yesus adalah gereja yang didasarkan pada iman akan kebangkitan kepadanya itu. Dan kemudian hukumnya pun hukum baru, yakni hukum cinta kasih, yang membuat, tadi sudah saya katakan di Matius 5, yang membuat supaya orang jangan hanya menjadi orang beriman seperti orang pada umumnya, beriman seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang yang akhirnya dambaannya sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Jadi teman-teman, saya kira saya mau menyampaikan yang saya sampaikan itu dulu supaya nanti bisa menjadi bahan apa yang mau kita dalami lagi, dan juga apa yang bisa dikomentari, apa yang bisa Anda sharingkan berkaitan dengan ini. Tapi yang jelas adalah karena judulnya adalah perjalanan iman dengan kawan yang seiman, maka saya menggarisbawahi bagaimana menjadi teman itu. Menjadi teman seiman adalah seperti kedua murid Emmaus tadi, yaitu keduanya dapat mengungkapkan itu tiga hal, mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, termasuk kekecewaan tadi. Dipikirkan itu berarti ketakutan, kekhawatiran, kemudian apa yang diyakini. Apa yang diyakini itu bahwa barangkali mereka tidak akan ada perubahan, mereka tidak percaya apapun. Tapi sebagai teman seperjalanan adalah, teman itu adalah orang yang memungkinkan orang lain dapat dengan bebas dan nyaman untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang diyakini. Kedua murid tadi ternyata memperluas itu, bukan hanya kepada teman yang sudah lama dia punyai, dia membuka teman ke orang lain lagi yang sebenarnya orang asing. Tapi begitu mereka itu sangat bebas, tanpa takut apapun, bisa mengungkapkan apapun juga. Tapi juga ingin saya tandaskan lagi, kita sebagai teman seperjalanan, sebagai umat Keuskupan Bogor, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memang diharapkan
kita dapat saling berbagi itu. Yang namanya berbagi adalah berbagi apa yang kita alami, yang apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini. Dan ternyata teman-teman semua, ini yang ingin saya tandaskan bahwa ketika kita bisa sharing, berbicara apa saja dengan teman kita secara bebas, Allah sendiri, Yesus sendiri yang sebenarnya akan mengajar kita atau membawa kita kepada iman akan kebangkitan itu. Seperti halnya saya sekarang tampil di depan Anda semua, saya menyebut diri sebagai teman-teman karena memang kita adalah teman seperjalanan itu. Saya berbicara apa yang saya tahu, saya menyampaikan apa yang saya pikir, apa yang saya yakini. Dan saya yakin bahwa Allah sendiri, Yesus sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kita, yang akan membawa kita kepada iman akan kebangkitan tadi. Jadi kita tidak hanya sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tetapi kita sampai kepada keyakinan kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Begitu teman-teman untuk sementara. Kalau silakan Dio untuk berkomentar, menambahi apapun dan juga membuka hal ini untuk saling berbagi dengan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Dri. Wah, ini suatu pengolahan yang baru, namun juga bisa menguatkan pada malam hari ini bahwa teman seperjalanan itu bisa memberikan, saya catat tadi Romo, jadi memberikan pengingat begitu ya, kurang lebih seperti itu, bahwa kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan dan diyakini gitu ya. Romo, tapi kan kadang-kadang ya, Romo, kita itu kan sebagai manusia itu masih punya sekali boleh saya sampaikan seperti sebuah kebutaan iman begitu ya. Jadi bagaimana sih Mo untuk melihat bagaimana benar-benar Yesus tuh hadir sebagai teman seperjalanan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Romo. Ini mungkin pertanyaan pemantik yang mungkin boleh saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Bagaimana Romo? Boleh memberikan tanggapan buat kami semua begitu. Ya, bagaimana kita beriman kepada Yesus Kristus, ya berarti bahkan Yesus Kristus itu sebenarnya yang diwartakan, atau saya menjawabnya gini, sebenarnya menjawab apa ya, sebenarnya yang menjadi kerinduan terdalam setiap orang itu adalah kehidupan kekal. Jadi sebenarnya kerinduan terdalam orang itu hidup kekal. Orang beriman itu sebenarnya mencari hidup kekal. Itulah sebenarnya pada Yesus kerinduan terdalam itu dijawab, diberitahukan, ditegaskan, disampaikan dengan sangat lugas. Saya yakin dan memang saya betul-betul kadang-kadang menantang teman-teman sekalian gitu, saya bilang carikan orang tokoh yang berbicara betul-betul tentang kehidupan setelah mati siapa, yang menunjukkan caranya, bahkan membuktikan dirinya bahwa dia hidup sampai 40 hari, dia membuktikan bahwa dia hidup sungguh-sungguh. Siapa? Ya pasti Yesus. Nah, maka ini tadi yang saya katakan bahwa ya untuk sampai kepada kesana ya memang harus mencari. Kita tidak hanya percaya kepada Yesus yang hebat, mujizatnya, ajaran jelas bagus, tetapi sebenarnya yang diwartakan pertama kali mengenai Yesus itu adalah kebangkitannya. Itulah kalau kita sampai percaya kepada kebangkitan, saya kira termasuk mati pun nggak takut gitu ya. Walaupun sekarang masih takut sih, jadi ya berarti saya masih belum gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Ini berarti adalah kebangkitan poinnya. Oke, Romo, ini ada pertanyaan ya. Saya izin bertanya. Boleh. Ini mulai dari namanya, wah ini Mbak Francisca Romana nih, jurnalis majalah Hidup nih Romo nih. Langsung Ya. dari majalah Hidup. Selamat malam Romo Dri, terima kasih atas pemaparannya. Saya ingin bertanya mengenai cara mengimani Tuhan dengan sungguh dan konsisten. Sebagai anak muda yang masih berusaha terus untuk bisa benar-benar ikhlas dengan apapun yang terjadi, bagaimana saya mempercayakan semua itu kepada Tuhan. Terkadang saya masih takut dan khawatir masa depan, meskipun saya cukup sering pelayanan. Bagaimana menyiasatinya, Romo? Wah, ini
konteksnya adalah dia sering pelayanan, dia percaya pada Tuhan, doa, tapi gimana ya supaya nggak imannya tuh benar-benar tulus dan benar-benar total. Bagaimana Romo? Boleh, Romo? Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan istilah yang umum tetapi memang jarang didengar. Umum sebagai kebetulan saya belajar hukum gereja. Sebenarnya mengenai iman itu ada 3 hal. Seringkali betul-betul tadi itu yang saya katakan, orang tidak bisa menjadi tulus. Bahkan kadang-kadang masa lalu tetap menghantui terus-menerus. Itu padahal beriman loh ya. Itu artinya imannya tidak berfungsi. Imannya tidak punya daya pengaruh. Imannya tidak punya kekuatan apa-apa tadi saya bilang begitu. Nah, supaya iman itu berfungsi, maka rumusannya iman itu harus dibuat hidup. Sebutannya begitu, dibuat hidup. Kemudian yang kedua, iman itu harus dibuat eksplisit, iman itu harus dibuat operatif. Nah, ini sebenarnya rumusan gereja. Dan sebenarnya ini merupakan tujuan mengapa kita berkatekese, kenapa kita membuat pengajaran, mengapa kita sekarang bahkan berbicara tentang iman. Sebenarnya namanya katekese adalah upaya untuk membuat iman itu hidup, eksplisit dan operatif. Nah, sekarang saya akan buat singkat saja ya. Iman yang hidup itu seperti apa? Iman yang hidup itu seperti yang disampaikan oleh Yakobus, tapi yang sebaliknya. Yakni, kemudian yang disebut di sana adalah Yakobus bilang bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Berarti kalau iman yang hidup, iman yang terus membuat orang itu pengen melakukan perbuatan yang baik terus menerus. Nah, tadi kalau pertanyaannya supaya bisa itu ceknya, cara mengeceknya adalah ketika kita capek, ketika kita kecewa, ketika sedih, pasti kita malas berbuat apapun, apalagi berbuat kebaikan. Nah, iman yang hidup adalah iman yang walaupun saya capek, lelah, sedih, kecewa, tapi saya memaksa atau terdorong atau didorong untuk tetap berbuat baik. Nah, berarti iman kita hidup. Nah, maka salah satunya tadi saya katakan, makanya ketika Anda sedih, kecewa, terkena masa lalu, peristiwa, ya sebagai salah satu tandanya bahwa iman itu betul-betul, iman akan kebangkitan itu ada, berarti kalau Anda bisa siap untuk melakukan yang baik itu, berbuat. Jadi perbuatan tadi itu kebalikannya. Nah, kemudian iman yang eksplisit itu menurut Paulus ditegaskan. Iman itu eksplisit kalau dibersihkan dari berbagai hal yang membuatnya kabur. Lah apa yang disebut oleh Paulus? Kalau iman itu dibersihkan dari silsilah. Silsilah itu keturunan. Ada orang yang kemudian berkata, saya keturunan orang jahat, jadi sangat sulit lah, pasti saya tidak mungkin menjadi orang baik. Saya keturunan orang sederhana, gak mungkin lah saya melakukan sesuatu yang istimewa. Berarti itu silsilah. Lihatlah, Yesus itu silsilahnya orang-orang yang menurunkan dia tidak semuanya baik. Tapi dia tidak mau membiarkan ditentukan oleh silsilah itu. Maka di sini juga kalau kita masih urusannya terus-menerus berkaitan dengan siapa yang menurunkan saya, seolah-olah saya ditentukan oleh siapa yang menurunkan saya, maka berarti iman itu belum eksplisit. Gitu. Terus kemudian yang kedua dibersihkan dari dongeng. Paulus berbicara begitu karena dia di kalangan Yunani. Yunani itu banyak dongengnya, dewa-dewa dan sebagainya. Nah, kalau iman kita juga masih dipengaruhi oleh dongeng-dongeng itu, ya berarti kita sendiri memang ya tidak usah heran kalau kita belum bisa lepas, belum bisa terlepas dari berbagai hal tadi. Pelayanan yang masih tetap aja membuat kita stres terus gitu ya. Jadi itu karena kita masih, iman kita masih dikaburkan atau diselimuti gitu ya
oleh berbagai silsilah. Kemudian lagi Paulus berkata dengan sangat lantang, iman itu tidak eksplisit ketika masih membiarkan diri dikacaukan oleh berbagai-bagai ajaran sesat, ajaran yang sebenarnya mengacaukan, ajaran yang sebenarnya membuat membingungkan. Kita beriman Katolik, tapi kita masih bingung karena ada ajaran lain-lain yang sampai kepada kita. Yang benar siapa sih? Kenapa sih kita terus-menerus? Kok itu sebenarnya kalau kita menghormati Maria dengan patung itu masih benar nggak sih? Apakah hostia itu sebenarnya benar tubuh Kristus atau enggak sih? Nah kalau kita masih kebingungan dengan ajaran-ajaran yang membuat kita terombang-ambing seperti itu, ya jangan heran kalau iman kita juga akhirnya belum berfungsi baik. Dan terakhir, kalau iman kita itu masih dikacaukan dengan berbagai tahyul. Jadi Paulus berkata dengan sangat lantang, iman itu baru eksplisit kalau dibersihkan dari silsilah, dongeng, permainan licik manusia, ajaran sesat, dan juga tahyul. Kemudian yang ketiga, iman itu operatif, artinya iman itu punya daya yang mengubahkan tadi itu, punya daya yang, dan ini sangat gampang dan sangat jelas kalau saya melihat pada umpamanya ya pada Sakeus saja lah. Sakeus itu beriman, Sakeus itu percaya pada Tuhan karena dia orang Yahudi juga. Sakeus itu bahkan pernah mendengar Yesus walaupun tidak begitu jelas. Maka suatu saat dia pengen ketemu Yesus. Maka ketika Yesus melihat dia di atas pohon, Sakeus, saya mau datang ke rumahmu. Entah apa yang dibicarakan Sakeus dibicarakan Yesus dengan Sakeus, kita tidak tahu, tapi yang jelas pertemuan Yesus dengan Sakeus itu membuat iman Sakeus operatif, punya daya yang mengubahkan. Apa buktinya? Dia kemudian berkata kepada Yesus, Tuhan, separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, padahal tanggung jawab kita kepada orang miskin biasanya sepersepuluhan, itu pun kalau ada bait Allah gitu. Tapi ini separuh. Wah, berarti imannya operatif itu. Imannya bekerja sungguh-sungguh di situ. Membuat dia akhirnya berkeputusan separuh hartaku. Kemudian dia masih katakan, kalau seandainya ada orang yang kutipu-tipu, maka akan kembalikan 4 kali lipat. Padahal menurut normanya hanya mengembalikan 2 kali lipat. Berarti imannya operatif sekali itu. Belum kalau saya bicara lagi tentang umpamanya perempuan yang ada di sumur Yakub. Betapa setelah Yesus datang dan berbicara dengan dia yang semula imannya tidak terlalu jelas karena dia orang Samaria gitu ya. Imannya begitu sangat kuat akhirnya betul-betul imannya itu punya daya luar biasa. Akhirnya yang semula saya sebutkan gitu ya, dengan kecantikannya, dengan pesonanya, dengan daya tariknya membawa banyak orang ke dalam dosa, akhirnya setelah Yesus bertemu dengan dia, imannya sangat kuat mempengaruhi dia sehingga dengan masih tetap menurut saya masih tetap dengan daya pesonanya, dengan kekuatannya, dengan daya tariknya membuat orang seluruh kota datang kepada Yesus. Nah, mungkin jawaban saya kepada Francisca tadi ya, itu Ya, adalah bagaimana iman itu supaya bisa betul-betul ada gunanya dan sebagainya ya. Iman itu dibuat hidup, eksplisit dan operatif. Itu jawabannya. Semoga baik. menjelaskan, semoga menjelaskan. Terima kasih Romo, sangat menjelaskan Romo. Ya, iman yang operatif dan eksplisit itu sangat sangat diperlukan, apalagi di zaman sekarang ya Romo. Nah, ini terkait dengan operatif dan juga eksplisit itu mungkin juga erat kaitannya dengan militansi Romo. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Purnama mengatakan bahwa eh, bagaimana cara mengkorelasikan antara percaya terhadap kebangkitan Kristus atau Yesus dengan militansi iman di dalam komunitas atau persekutuan Romo. Nah, sebagai orang Katolik di tengah zaman sekarang. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya untuk lebih percaya bahwa ketika jaminan kebangkitan itu benar-benar ada Romo. Nah, ini terkait dengan hubungan pertanyaan yang pertama. Boleh Romo? Saya jawab yang kedua dulu. Jadi bahwa ada jaminan akan ada kebangkitan, menurut saya sangat
sangat sering dan sangat luas, sangat dalam disampaikan oleh Yesus sendiri bahwa ada kebangkitan. Itu jelas kan? Adanya kebangkitan itu betul-betul sangat jelas karena Yesus sendiri menunjukkannya, gitu ya, menunjukkan diri bahwa dia bahkan menurut saya kebangkitan itu bukan hanya sekedar bahwa hidup seperti, maaf saya katakan seperti hantu yang bisa muncul sana, bisa muncul sini, tapi tanpa ada katakanlah sesuatu yang dapat dikenali dengan jelas. Karena suatu saat Yesus pun berkata dalam penampakannya ketika murid-murid itu, wah itu hantu itu. Dia Yesus dengan begitu lantangnya berkata, ada makanan enggak? Gitu kan? Terus kemudian setelah ada ini ada makanan, ya udah sini. Nah, lihatlah, mau membuktikan bahwa hantu itu tidak punya tulang dan ini. Peganglah saya, ini hantu ini makan. Nah ini kan berarti dia mau menunjukkan betul hidup, tapi bahkan lebih daripada itu. Kehidupan kekal itu bukan hanya soal bahwa seperti roh yang kemudian bisa muncul sana sini dan sebagainya, bisa muncul sebagai siapa, tetapi bahkan akhirnya dia mengatakan naik ke surga. Berarti hidup kekal itu bukan hanya sekedar itu. Saya membayangkannya, meyakininya ada kualitas kehidupan yang jauh daripada sekedar kehidupan roh atau hantu atau apapun juga. Karena dia naik ke surga. Tapi maksud saya, adanya hidup kekal saya kira dengan sangat meyakinkan itu ditunjukkan oleh Yesus melalui kata-katanya, melalui sikapnya, dan akhirnya ini sekaligus menjawab juga kepada pertanyaan pertama, akhirnya dia, Yesus karena yakin dan memang betul ada hidup kekal itu, dia demi kebenaran, demi yang baik, demi mempertahankan yang baik itu, maka ia akhirnya rela untuk mati di dunia ini. Maka disebut jelas-jelas dikatakan sebagai manusia dia rela mati itu. Dia memang sebagai manusia ada semacam ketakutan juga terhadap kematian itu. Menurut saya sebagai manusia normal saja. Tetapi nyatanya dia akhirnya demi yang baik itu, demi hidup kekal itu, demi kebenaran, maka ia rela untuk mati itu. Dan saya pernah punya teman, bukan teman ya, saya pernah mengajar CAP, dan kemudian ada seseorang yang saya bertanya kepada teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, pengen hidup kekal? Wah, ada yang tunjuk jari, betul. Pengen hidup di surga? Siapa yang pengen? Dan sebagainya, sebagainya. Terus kemudian setelah saya tanya itu semua, kemudian saya berkata, bagaimana kalau seandainya sekarang? Gitu kan? Nah, akhirnya kan mereka tertawa dan mereka diam. Ya enggak sekarang lah. Ya nantilah, gitu kan? Tapi terus kemudian saya bertanya, lah kalau seandainya nanti itu kapan? Ya nunggu siap. Siapnya kapan? Dan ternyata ada satu orang yang kemudian tunjuk jari. Saya Romo. Kemudian saya tanya, Bapak nggak takut mati? Enggak Romo. Sama sekali? Enggak Romo. Saya siap untuk kapan saja Romo. Memang betul yang menarik perhatian saya adalah ya orang ini betul-betul punya kepercayaan itu. Dan kemudian dalam waktu katakanlah yang masih ada itu dia betul-betul berwarta, bersaksi, berusaha melakukan kebaikan apapun dan memang tidak lama kemudian, berapa bulan kemudian teman kita ini meninggal. Itu ada sungguh-sungguh terjadi. Tapi memang saya sudah bertemu sekurang-kurangnya 2 orang yang ketika saya tanya tidak takut mati dan memang menjawab tidak takut mati, akhirnya mereka ini benar-benar meninggal tidak lama kemudian. Tapi yang ingin saya katakan, ketika dia percaya kepada kebangkitan, kekhawatiran, ketakutan akan meninggal itu sama sekali tidak membuat dia takut. Dan justru karena dia tidak takut akan kematian apapun itu, dia menjadi orang yang sangat ceria, sangat gembira dalam kehidupan komunitas bersama. Bahkan dia juga karena dia nothing to lose dan dia percaya bahwa mereka tidak takut kematian demi yang baik, demi yang benar, demi yang indah dalam hidup komunitas dia juga tidak takut untuk ya kalau bahasa saya lebih baik tidak takut untuk bukan hanya memberi koreksi terhadap teman-temannya. Dia tidak
tidak enggan, tidak takut. Kalau memang temannya salah ya dia beritahu, walaupun dengan memberitahu dengan cara yang baik. Jadi ini yang namanya bukan hanya koreksio fraterna, koreksio itu adalah mengoreksi, mencari salah dari temannya, persaudaraan, tapi yang disebut korepsio fraterna, yaitu mencari sesuatu yang baik pada temannya, pada yang lain, dan kemudian dikembangkan. Nah itulah akhirnya mungkin yang saya harapkan di sini adalah militansi dalam arti orang beriman adalah di sini. Saya yakin akan kebangkitan, maka demi yang benar, demi yang baik, demi yang indah itu saya tidak takut. Kalau itu sebagai konsekuensi dari mempertahankan itu semua, akhirnya terjadi penderitaan, akhirnya terjadi ada ancaman, akhirnya ada terjadi dikatakanlah penganiayaan dan seterusnya, dia tetap tidak takut itu. Apalagi hanya soal bahwa mengoreksi temannya dan menunjukkan apa yang baik dari temannya, dia tidak takut apapun. Jadi disinilah yang menurut saya militansi iman itu betul-betul bukan tanda petik adalah pokoknya saya percayakan kebangkitan, terus kemudian saya siap mengalami apapun. Seperti halnya yang saya takutkan adalah nanti kan orang itu percaya pada ada hidup kekal, kemudian menjadi teroris gitu atau menjadi orang yang ya bunuh diri dan sebagainya. Bukan, tetapi tetap berpegang pada yang baik, yang benar, yang indah tadi. Tetapi sebagai risiko atas itu dia siap. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana militansi dalam komunitas, ya di situ tadi saya percaya kepada kebangkitan, maka dalam hidup ini tidak ada perlu apapun yang ditakuti dan dikhawatirkan. Saya akan tetap melakukan yang baik, melakukan yang benar itu. Kalau dalam bahasa Yesus adalah menjadi orang yang taat kepada Allah, siap melaksanakan kehendak Allah yang baik dan benar itu, apapun resikonya, bahkan kalaupun sampai harus mati. Begitu. Terima kasih, itu jawabannya. Baik, Romo, terima kasih. Artinya secara apa namanya tersirat itu adalah membangun komunitas yang membangun ya Romo ya. Jadi bukan hanya sekadar percaya pada iman, tetapi juga harus menghidupkan satu sama lain. Nah ini Romo ada pertanyaan menarik nih Romo. Ini ada dua pertanyaan yang saya jadikan satu aja Romo. Jadi jika dalam sebuah teman seperjalanan begitu ya, jika teman seperjalanan saya pindah agama atau mungkin berbeda agama, nah ini karena ada dua hal yang berbeda, tapi menjadi sebenarnya pokoknya sama. Ini bagaimana Romo? Artinya mungkin teman seperjalanannya adalah berbeda iman. Nah ini kan sedangkan yang sedang kita baca adalah, sedang kita dalami adalah kawan seiman begitu Romo. Nah ini mungkin yang saya tangkap adalah bagaimana untuk saling menguatkan, saling apa namanya, saling membangun begitu. Terus kemudian jika ada pertentangan, bagaimana yang harus dilakukan Romo? Karena mungkin ada perbedaan pandangan dan juga cara berpikir. Monggo Romo. Yang pertama, yang diharapkan oleh Yesus atau gereja yang diinginkan oleh Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada kebangkitan itu tidak terpisah-pisah, tetapi hidup menjadi satu. Dan itulah yang terjadi setelah mereka itu mendengar pewartaan mengenai kebangkitan, mereka dibaptis. Dan setelah mereka dibaptis, mereka membentuk persekutuan, membentuk komunio. Rumusannya dalam gereja pertama adalah, dan sampai sekarang masih tetap sama, yakni satu, mereka berkumpul. Berkumpul itu secara personal, bukan kumpul secara virtual kayak gini, tapi berkumpul betul-betul secara personal, betul secara pribadi, maksudnya berkumpul secara langsung. Mengapa mereka berkumpul atau apa yang dilakukan? Berkumpul itu mereka jelas bertekun dalam sabda. Nah kita juga sekarang bertekun dalam sabda, jelas sama. Tetapi hanya berbeda, yaitu berkumpul bersama secara langsung gitu. Kemudian selain bertekun dalam sabda, mereka itu memecahkan roti, berarti sebenarnya makan-makan dan minum-minum, sebenarnya itu bahasa gampangannya. Dan kemudian yang menarik, ketika mereka itu bertekun dalam sabda, makan-makan, minum-minum, dan berdoa, oh ya berdoanya tadi belum saya sebut, berdoa, mereka itu punya yang namanya milik bersama. Jadi ini penting ini, milik bersama.
Walaupun memang yang cara ditempuh waktu itu agak tidak terlalu tepat dan memang, tapi sebagai milik bersamanya itu sampai sekarang kita miliki kumpul-kumpul seperti itu yang disebut sebagai komunio. Dan kemudian setiap orang tidak kemudian kok terpisah-pisah, tapi setiap orang mengambil bagian di dalamnya. Itulah yang namanya participatio. Dan kemudian setelah mereka itu komunio, kemudian masing-masing mengambil bagian dalam hidup bersama tadi itu, maka mereka itu bermisio. Misio itu sebenarnya berwarta sebenarnya. Nah, itu teman-teman semua yang sekarang akhir-akhir ini dikembangkan atau bukan dikembangkan, diingatkan lagi oleh Paus Fransiskus karena ternyata dalam perkembangan gereja kita pada umumnya bukan hanya di Bogor tapi juga di dunia rupanya sudah mulai kehilangan yang namanya komunio itu. Orang menjadi individualis, orang tidak mau bertemu lagi, orang pokoknya virtual saja, berhubungan juga lewat HP saja, tapi itulah yang sebenarnya komunio itu hilang. Padahal komunio itu ya paling gampang syaratnya adalah makan-makan bersama, berbicara tentang iman, kemudian berdoa bersama, sebenarnya gitu. Dan kemudian ya tentu saja kalau ada iuran dan sebagainya itu karena untuk ya siapa yang punya itu kemudian memberikan kepada yang miskin supaya mereka semua tidak ada yang kekurangan. Itu intinya dalam katakanlah yang dibentuk oleh Yesus Kristus tadi. Maka iman akan kebangkitan tadi membuat supaya terjadi dalam persekutuan macam itulah. Dalam persekutuan itulah diharapkan iman, nah ini iman akan kebangkitan tadi betul-betul menjadi viva, explicita, dan operosa. Itu bahasa Latinnya seperti itu. Jadi, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Ini kan ya sekarang saya akan berkata teman-teman seperjalanan itu seharusnya yang seperti ini. Maka siap untuk tadi saya katakan, ya siap untuk bukan hanya, nah ini memang tidak begitu bagus ya ini disampaikan oleh Santo Paulus sendiri bahwa memang sebaiknya kita itu ada yang namanya corruptio fraterna. Corruptio fraterna itu adalah menemukan apa yang baik dari dalam diri teman kita dan mengembangkannya. Bukan hanya correctio fraterna. Nah, correctio fraterna itu namanya orang mengoreksi itu mencari salahnya gitu kan seperti hanya kalau guru jelas saya juga dosen ya saya tahu lah mengoreksi itu berarti mencari salahnya gitu kan tapi di sini jangan mencari salahnya. Santo Paulus mengatakan bahwa hidup bersama seperti itu dan bahkan maka suatu saat Paulus itu marah besar karena orang-orang itu dalam perjamuan makan malam mereka itu membawa makanan dari rumah tapi ternyata sampai di tempat dimakan sendiri. Nah, itu jelas ya membuat marah lah itu jelas. Itu bukan beriman yang benar kalau gitu ya. Nah, kemudian tadi sebagai tanda itu komunio sekali lagi harus ada kumpul-kumpul, ada milik bersama dan sebagainya dan harus siap untuk katakanlah saling mengoreksi tadi, tapi juga saling sebenarnya menumbuhkan. Nah, ini satu hal dalam komunio itu, ini kata yang menurut saya sangat bagus. Kalau ada yang salah, jangan terus menjadi gelisah. Itu satu dulu. Kalau ada orang yang salah, jangan terus jadi gelisah. Kalau ada orang yang kemudian berbeda, meninggalkan kita, memusuhi kita, memisahkan diri dari kita, jangan terus gelisah. Apa artinya? Saya akan beri contoh yang sangat konkret ya. Ketika ya para murid mengalami satu di antara mereka ternyata menjadi pengkhianat. Tentu saja para murid dalam bayangan saya ya pasti mereka aduh sayang sekali dia itu kenapa sih sampai seperti itu gitu kan mengapa tentu saja mereka sedih kecewa barangkali juga merasa tidak nyaman tapi saya katakan kepada Anda mereka tidak mau larut dalam kepedihan, dalam kesedihan, terus putus asa, atau terus katakanlah kecewa karena dia. Mereka tidak membiarkan itu, maka bahasanya adalah kalau ada yang salah, ya jangan terus gelisah. Bahkan mereka tidak mau kemudian terganggu hidupnya, kebersamaannya dengan rasul-rasul lain. Mereka tetap harus rela
Dalam arti tertentu, kalau memang orang itu tidak mau dan memang betul-betul jelas akan meninggalkan kita, maka kita harus rela. Para murid pun juga rela. Para murid menyayangkan, tetapi para murid itu ya akhirnya ya sudah mau diapakan. Karena akhirnya hidup itu adalah ya urusan betul-betul pribadi, apalagi iman akan kebangkitan. Ya sudah, akhirnya mereka relakan. Dan para rasul, 11 rasul justru nantinya melengkapi diri menjadi 12 dengan orang lain, membagi tugas dan hidup terus. Nah itu teman seperjalanan kayak gitu itu. Tapi kalau memang tidak mau dijadikan teman seperjalanan mereka maka pergi dan sebagainya, ya kita harus rela. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya ada orang yang rela yang pergi ini? Lah, salah satu yang ingin saya katakan kepada Anda adalah orang pergi meninggalkan iman kita, iman Katolik, karena jangan-jangan tadi satu, mereka memang meragukan imannya sendiri. Dua, jangan-jangan mereka memang tidak sampai kepada iman akan kebangkitan. Jadi sekedar barangkali beriman tetapi yang mencari yang lainnya, yang tujuan akhirnya bukan hidup kekal. Bisa jadi, maka tugas kita dalam pewartaan kepada siapapun, dan dalam hal ini saya akan katakan kepada Anda, dalam gereja Katolik yang disebut misio, pertama-tama memang dalam Konsili Vatikan kedua disebut misio itu ad gentes. Ad gentes itu kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa siapa? Bangsa yang mana? Bangsa yang belum mengenal Allah. Jadi sebenarnya sebutannya infideles. Jadi pertama-tama dulu disebut bahwa kita ini harus berwarta tentang kebangkitan kepada orang yang tidak beriman. Tapi kemudian kesini, kemudian diperbaiki juga dalam umpamanya Evangelii Nuntiandi-nya Paulus 6. Oh enggak, kita sudah harus berwarta itu bukan hanya kepada orang tidak beriman, tetapi kepada siapapun, termasuk orang beragama yang lain. Karena kita harus perkenalkan, kita ini mencari hidup kekal. Yang punya hidup kekal dan menunjukkan hidup kekal itu Yesus. Maka kita harus berwarta kepada orang-orang beragama lain juga. Kita perkenalkan bahwa orang itu percaya atau tidak, lagi-lagi iman itu gift, iman itu anugerah Tuhan. Seperti tadi iman kebangkitan kedua rasul pun memang lewat perjalanan mereka berdua Yesus sendiri datang, tapi Yesus yang membuat mereka percaya, gitu kan? Nah, misi tadi kepada mula-mula ad gentes itu kepada infideles itu orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kemudian kedua adalah kepada siapapun yang sudah percaya kepada Tuhan, berarti beragama, tetap harus kita beri misi, kita wartai, kita beri warta. Kemudian bahkan, ini menarik, kepada orang-orang yang dulu Kristiani, yang sudah dibaptis, tapi mereka tidak lagi menjalankannya. Mereka tidak mereka sudah meninggalkannya. Sebutannya adalah kepada tempat-tempat yang Christianized. Jadi yang dulu sudah Katolik, Kristen, tapi sekarang sudah tidak lagi. Maka pewartaan kita harus kepada mereka juga ternyata. Dan kemudian rumusannya kita itu jadi membangun komunio, setiap orang harus berpartisipasi, itu Paus kita sekarang yang menekankan, dan Bogor pengennya begitu juga, kita membangun komunio, kita semua berpartisipasi, tapi juga kita bermisio yang sekarang artinya itu dirumuskan dalam Veritatis Redemptoris Missio dan juga dalam Veritatis Gaudium kalau nggak keliru ya. Jelas-jelas dikatakan apa artinya bermisi? Kita ini membuat Injil, warta kebangkitan, nilai-nilai Injili terutama warta kebangkitan itu supaya menjadi pola pikir dari setiap orang, pattern of thought setiap orang. Bukan hanya menjadi pola pikir, tetapi juga menjadi standard of judgment, menjadi tolok ukur penilaian orang-orang. Kemudian yang ketiga, kita ini menjadikan Injil, kebangkitan Yesus, nilai-nilai Kristiani menjadi norm of behavior, norma perilaku orang-orang. Jadi sebenarnya bermisi itu adalah menjadikan nilai-nilai Kristiani, terutama warta kebangkitan itu sendiri, menjadi pola pikir, menjadi standar penilaian, dan akhirnya menjadi norma perilaku. Jadi maka menurut saya kita harus tetap akhirnya
berjalan bersama tentu saja dengan teman-teman seiman, tapi jika kita juga harus berjalan bersama dengan siapapun di sini. Tapi yang paling penting adalah berjalan dengan siapapun, dengan teman apapun. Kita tadi sudah saya katakan, mari kita buat suasana, karena teman seperjalanan itu adalah orang yang bisa dengan bebas dan nyaman menyampaikan apa yang dia pikir, apa yang dia rasa atau alami, dan apa yang dia yakini. Nah, tetapi apa yang kita yakini, harapannya intinya adalah kebangkitan. Maka tetap harus kita ya dengan segala cara, maka kita bergaul dengan siapapun. Itu Dio. Terima kasih atas Aduh, pertanyaannya tadi. terima kasih Romo Dri. Wah, ini lagi-lagi sebuah insight yang baru, Bapak Ibu. Yakin, pasti saya yakin banget bahwa malam ini benar-benar tergugah begitu ya. Kita sama seperti dua murid yang berjalan bersama begitu. Ketika Romo Dri menyampaikan, langsung matanya berbinar-binar bahwa tahu, oh ternyata memang Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu sudah hadir begitu. Nah, Romo Dri izin saya mau merangkum sedikit karena ini waktunya sudah tinggal 6 menit lagi Romo. Jadi nanti mungkin saya akan minta Romo sedikit saja 1 menit mungkin terkait dengan closing statement untuk menguatkan kita khususnya kita sebagai umat di Kuskupan Bogor, bagaimana kita harus berjalan bersama begitu ya, bermisi bersama seperti yang Romo sampaikan. Karena tadi Romo sudah menyampaikan bahwa ada tujuan hidup umat beriman sebagai umat Allah itu ada 3 hal, yaitu adalah yang hidup gitu ya, karena mengalami perubahan, pergerakan, pertumbuhan itu yang menghasilkan sebuah tindakan perbuatan baik. Dan itu hubungannya dengan Yakobus 2 ayat 17 begitu ya. Tanpa perbuatan iman itu akan mati. Nah, kemudian sekurang-kurangnya iman itu menjadi akan berfungsi seperti penyembuhan secara langsung begitu ketika Yesus memecahkan, menjelaskan hukum Taurat, kemudian tiba-tiba akhirnya mereka berfungsi imannya, langsung fungsinya adalah kepada kebangkitan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah terkait dengan eksplisit. Iman eksplisit itu adalah semakin jelas, tegas, dan pasti. Jadi nggak kabur, nggak samar sekali. Dikuatkan lagi seperti yang disampaikan Santo Paulus bahwa iman eksplisit itu bersih dari segala dongeng, silsilah, ataupun juga segala pengajaran-pengajaran palsu. Dan paling terakhir nih, yang paling penting itu adalah operatif, bukan hanya informatif tetapi performatif. Dan tadi saya akhirnya mendapatkan kasanah baru begitu ya. Diksinya yang selama ini saya tahu adalah correctio fraterna, ternyata ada corruptio fraterna yang sebenarnya melihat, mengoreksi, tapi akhirnya juga membangun begitu ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, ini sungguh luar biasa sekali bahwa di Rungkat episode 2 ini Romo Dri sekali lagi mengingatkan kita bahwa jalan bersama bukan hanya dengan teman yang beriman begitu ya. Tadi statement terakhir adalah bahwa bersama siapapun tetapi diarahkanlah kepada kebangkitan. Romo, 1 menit saja Romo. Menguatkan, meneguhkan buat kita sebagai umat nih, sebagai umat Romo di Kuskupan Bogor, bagaimana kita benar-benar berjalan bersama-sama di lingkungan wilayah maupun juga paroki Romo. Monggo, Mo. Baik, terima kasih. Jadi singkatnya kita ini orang beriman semua sudah jelas, walaupun barangkali kita belum sampai kepada iman akan kebangkitan itu. Tapi dimanapun berada, kita ini telah hidup bersama. Akhirnya artinya diharapkan kita betul-betul menjadikan orang-orang di sekitar kita itu menjadi teman seperjalanan. Yang artinya kita bisa bebas untuk katakanlah menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, katakanlah begitu. Nah, ini memang menciptakan suasana seperti ini tidak gampang. Tetapi kita harus berusaha menciptakannya sehingga betul-betul menjadi teman seperjalanan. Nah, teman seperjalanan itu harapannya adalah kita akhirnya sampai kepada inti iman kita atau sebenarnya adalah kerinduan terdalam dari kita semua, yakni kehidupan kekal. Jadi itulah yang sebenarnya inti, walaupun ini juga mengatakan ini pun sulit, apalagi terutama bagi orang-orang muda, bagi yang masih sehat, kuat, dan sebagainya. Ngapain sih kita mesti bicara tentang hidup kekal? Nah, seperti itu kan. Tapi memang itulah tantangannya. Jadi kepada siapapun memang kita diharapkan sampai kepada kehidupan kekal itu. Dan
Dengan sampainya kita kepada iman yang seperti itu, maka tujuan dari katekese pengajaran manapun akhirnya tercapai, yaitu iman kita itu hidup, iman kita itu eksplisit, iman kita itu operatif, yang artinya sebenarnya iman kita itu punya fungsi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setiap saat. Bukan hanya berfungsi pada hari Minggu mengingatkan kita ke gereja, tetapi betul-betul iman ini memang berfungsi, berguna dalam kehidupan sehari-hari. Singkat kata, sebenarnya saudara-saudara terkasih, saya ingin mengatakan Keuskupan Bogor kita berharap seperti itu. Mari kita sebagai warga, sebagai umat Kristus ya, harapannya adalah semoga kita ini menjadi gereja Keuskupan Bogor ini ya, gereja seperti gereja yang memang dicita-citakan oleh Yesus sendiri pada waktu itu. Jadi yaitu gereja yang berkomunio, setiap orang merasa menjadi bagian, berpartisipasi, dan akhirnya kita bermisi. Dan tadi sudah saya katakan bermisi itu singkatnya adalah menjadikan iman atau nilai-nilai menjadi pola pikir, menjadi standar penilaian, dan akhirnya menjadi norma perilaku hidup. Tentu saja bukan hanya kita, tapi setiap orang yang bersama kita. Dan semoga dengan saya berbicara dengan Anda sebagai teman-teman saya, akhirnya Yesus sendiri yang hadir dan menjelaskan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Wah, luar biasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, boleh kita kasih emot tepuk tangan buat Romo. Nah, ini terima kasih banyak Romo malam hari ini. Sungguh terberkati, sungguh luar biasa. Semoga Keuskupan Bogor semakin bermisi dan semakin berimannya tumbuh begitu. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya ingatkan nanti akan ada link presensi yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Tika dan Mbak Email entah di grup atau di kolom komentar, boleh nanti tolong diisi bahwa Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Saya mengingatkan bulan depan kita akan bertemu lagi di minggu ketiga. Pembicaranya adalah Romo Habel begitu ya. Ya nanti moderatornya saya belum tahu apakah nanti saya atau siapapun nanti akan disampaikan lagi oleh tim dari Komkat. Untuk itu, sebelum kita tutup dengan doa dan berkat dari Romo Dri, boleh kita foto bersama? Karena tadi Romo bilang, kita sebagai teman begitu, Romo, karena teman itu kan biasanya identik dengan foto bersama, Romo. Meskipun fotonya jarang nih. Saya aja kalau ketemu Romo, pasti pengennya foto terus sama Romo nih. Oke, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, boleh dibuka kameranya. Saya akan foto, ini ada 5 lembar. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana. Jadi, mohon izin untuk tetap stay begitu ya. Oke, saya akan mulai dari lembar yang pertama. 1, 2, 3, cekrek. Oke, lembar yang kedua. 1, 2, 3. Lembar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, cekrek. Lembar keempat. Wah, ini lembar keempat nggak ada yang buka kamera nih. Lembar kelima nggak apa-apa ya, nanti buat kenang-kenangan. Baik, Romo, mohon izin nanti mohon untuk berkat dari Romo, saya izin untuk pimpin doa ya Romo. Ya. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening, mari kita menyatukan diri kita di dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami diajarkan oleh Romo Dri terkait dengan berjalan bersama dengan teman seiman, bahkan juga dengan teman-teman yang lain yang di luar dari gereja. Bapa, satukanlah iman-Mu, iman kami, yang sungguh benar-benar akan membangun satu sama lain. Biarkanlah kiranya apa yang sudah diajarkan oleh Romo Dri ini bisa menjadi bekal kami untuk saling mengasihi. Biarkanlah iman kami semakin hidup, semakin eksplisit dan juga operatif, dan tentunya menuju kepada kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing dan beristirahat. Berkatilah kami supaya kiranya kami bisa melanjutkan hidup kami
dan juga bisa mewartakan kabar gembira dengan iman maupun juga tindakan. Semua ini kami serahkan melalui perantaraan Yesus Tuhan Juru Selamat kami, dan kami mohon berkat dari Roh Modri. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua sehingga kita dapat mengajarkan dan mewartakan iman kita, merayakan iman kita, serta mewujudkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Terima kasih, Roh Modri. Terima kasih, Bapak Ibu. Polri. Terima kasih. Bulan depan. Bapak Ibu. Terima kasih. Romo. Halo. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.